Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 221. Edisi ini merupakan edisi Qur'ani seperti dua edisi sebelumnya. Pada edisi ini kita hendak mengidentifikasi dua penggal ayat secara utuh ini ya. Yang pertama Al-Baqarah 186, ini utuh ini, nggak ada yang di skip ya. Kemudian yang kedua, ini ayat yang pendek, itu surah Yusuf ya, surah Yusuf. Nah, mari kita benahi dulu kosakata ya, kosakata. Wa idza dan apabila sa'alaka ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni tentang aku, maka katakanlah bahwa inni qarib, aku itu dekat. Aku itu siapa? Aku itu Allah ya. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia memperhatikan apa? Memperhatikan perintah-perintahku ya, memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia, ini lamul amri namanya, hendaklah dia beriman kepadaku, semoga dia berada di jalan yang lurus. Yarshudun, semoga dia berada di jalan yang lurus. La'alla di sini mengandung makna semoga ya, agar ya, agar dia berada di jalan yang lurus. Coba kita lihat, wow, ini partikel dan ya. Idza ini apabila itu sedikit berbeda dengan jika ya. Apabila itu menunjukkan waktu, ini zarab kalau begitu. Idza itu zarab zaman. Kemudian sa'ala ya, sa'ala itu fi'lun madin ya. Sa'ala itu dia laki-laki telah bertanya. Kita lihat huruf kedua akar kata itu huruf kerongkongan, hamzah. Oleh karena itu dia mengacu pada varian A. Dengan demikian fi'il mudhari' dari sa'ala itu yas'alu. Jadi kosakata harus diperkaya ya. Sa'ala dia laki-laki telah bertanya, yas'alu dia laki-laki sedang atau akan bertanya. Kalau pertanyaan itu su'alun ya, dari sini su'alun. Kalau pertanyaan itu as'ilah, jamak dari su'alun ya. Sa'ala bertanya, siapa yang bertanya? Ibadi. Ibad itu jamak dari abdun. Abdun itu hamba. Jamaknya ibadun ya, hamba-hamba. Ini jamak, hamba. Ya kan, hamba-hamba. Jadi abdun ini lazim difungsikan sebagai kata pertama sebuah nama. Seperti nama saya Abdullah, itu murakkab idhafiyun. Abdullahi, hamba Allah. Abdurrahmani, hamba Allah juga artinya, hamba Ar-Rahman ya. Abdur Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu semuanya nama Allah ya.
Kemudian ibad itu hamba-hamba. Ibadullahi, hamba-hamba Allah. Jadi dia mengacu pada banyak hamba. Kalau Abdullahi, hamba Allah, mengacu pada satu hamba. Ibadi, hamba-hambaku. Ya, ku di sini mengacu pada Allah, ya. Ibadi, hamba-hambaku. Kalau hambaku saja abdi, abdi. Kalau hambanya abduhu, kalau hamba-hambanya ibaduhu. Ini murakkab idhafiyun. Jadi kombinasi kata benda dengan kata ganti. Jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, ya. Jadi ibadi di sini berperan sebagai subjek. Subjek dari kata kerja sa'ala. Sa'ala itu verb, ka itu objek. Jadi hamba-hambaku bertanya kepadamu, menanyakanmu, ya. Hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya. Mu siapa ini? Mu ini Rasul, ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ani itu kan tentang, ani tentang aku. Kalau tentang engkau, angka. Kalau tentang mereka, anhum, tentang kami, anna. Fa inni, maka ini sesungguhnya saya. Itu inna plus saya, ya mutakallim, ya. Sesungguhnya saya itu qarib, dekat. Jadi ini jumlah ismiyah sebetulnya. Ana qarib, saya dekat. Ana mubtada, dekat itu khabar. Kemudian masuk inna. Inna plus ana, jadi ini qarib, ya. Jadi kalau ana qarib, ana mubtada, qarib itu khabar. Masuk inna, inni qarib, ya ini itu ismu inna. Ini saya juga artinya ini. Kemudian qarib itu khabar inna. Ini ismu innanya ini mansub. Jadi ini ya mutakallim itu mansub, ya. Bentuk marfu'nya ana. Fa inni qarib. Kalau kita amati kalimat ini kalimat apabila A maka B. Jadi apabila sa'alaka ibadi anni maka B. Kalimat A maka B itu kalimat bersyarat, ya. A maka B, kalimat A maka B, ya, maka B. Ini dalam bahasa Indonesia disebut kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat atau kalimat kondisional. Kondisi itu syarat, ya. Conditional sentence dalam bahasa Inggris. Ini syarat, ini jawab syarat. Nanti insya Allah akan kita dalami kalimat yang begini. Ini merupakan kalimat majmu', ya. Ini jawab syarat. Maksudnya apabila ini terjadi maka ini terjadi. Apabila A terjadi maka B terjadi. Ini syarat, ini jawab syarat. Kemudian sebelum syarat itu biasanya ada partikel syarat. Partikel syarat atau kata syarat. Dalam hal ini idza. Kata syarat itu macam-macam, ya. Idza. Jadi kalau kita lihat idza ini mengandung makna apabila. Apabila itu menunjukkan waktu. Kata yang menunjukkan waktu itu disebut zaraf. Zaraf zaman. Jadi apabila ini terjadi, apa yang terjadi itu, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka ini ada bagian yang dihilangkan sebetulnya. Maka katakanlah, faqul, itu jawab syaratnya. Syaratnya ini, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, faqul, maka katakanlah
Inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Ya, sesungguhnya aku itu dekat. Coba lihat, aku dekat itu dengan penekanan ya. Dengan penguat ini qarib ya. Ini qarib, supaya atau untuk meyakinkan ini hamba-hamba yang bertanya ini. Kan begitu ya. Jadi kita sudah menemukan satu kata kerja sa'ala ya dalam kalimat ini ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kemudian coba lihat, sa'ala itu kata kerja lampau dirangkai dengan idza. Idza plus kata kerja lampau ini menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi ini idza ini, zarab zaman ini, zamannya itu akan datang dan itu pasti terjadi, ya pasti terjadi. Jadi beda dengan insya Allah, sya'a itu kata kerja menghendaki. Allahu, coba kita lihat ya, sya Allahu. Nah, ini jika ya. Jika ini partikel syarat ini, partikel ya. Partikel syarat ya, jika. Jika Allah menghendaki, kalau partikel syaratnya jika Allah menghendaki, ini mengandung makna bahwa Allah itu mungkin menghendaki, mungkin tidak. Ya, mungkin menghendaki, mungkin tidak. Jadi kalau saya berkata insya Allah, besok datang ya, kemudian saya jawab insya Allah, itu mengandung makna mungkin Allah menghendaki saya datang besok atau mungkin tidak ya. Tapi kalau yang digunakan idza sya'allahu, itu Allah pasti menghendaki ya. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, ujibu. Yang kedua ini ya. Ujibu itu berasal dari ajaba. Af'ala ini sebetulnya. Kata kerja 4 huruf. Ajaba mudhari'nya yujibu. Nah, yujibu. Sebelum dia kita pelajari secara teoritis, kita sudah mengenal dia. Ajaba yujibu itu 4 huruf. Ajaba yujibu. Af'ala yuf'ilu. Itu polanya. Af'ala yuf'ilu. Ajaba artinya menjawab. Answered ya. Jadi dia telah menjawab. Kalau yujibu, dia sedang atau akan menjawab. Ya. Ajaba berkaitan dengan permohonan. Kalau permohonan itu dijawab, berarti permohonan dikabulkan ya. Dengan demikian, ajaba juga bisa mengandung dia laki-laki telah mengabulkan, yujibu dia laki-laki sedang atau akan mengabulkan. Ujibu ini untuk huwa. Ini untuk huwa. Kalau untuk saya, untuk ana, ini gantian dengan hamzah, ujibu. Ujibu. Ya, ujibu. Ini fi'il mudhari, ini yujibu ini. Jadi kalau ini ditasrif menurut tasrif mudhari, yujibu, yujibani, yujibuna. Ya, tujibu, tujibani, yujibna. Tujibu untuk engkau menjawab, tujibu, tujibani, kalian dua orang laki-laki menjawab, tujibuna, kalian jamak laki-laki menjawab. Kemudian kalau engkau perempuan menjawab, awalannya ta ya, tuji berakhiran ina, tujibina, tujibani, tujibna. Ujibu, saya menjawab, nujibu, kami menjawab. Ini ujibu, saya menjawab atau saya mengabulkan. Jadi ini mengandung makna menjawab. Kalau ada yang bertanya, itu menjawab. Kalau ada yang memohon, jadi permohonnya itu mungkin dikabulkan, ya, mengabulkan. Ujibu da'watad da'i. Jadi ini ujibu itu verb plus subjek. Verb plus subjek ya. Ujibu
saya menjawab atau saya mengabulkan. Jadi dia berstruktur verb plus subjek. Subjeknya saya yang tersembunyi di ujibu. Kita tahu bahwa fi'il mudhari untuk ana, fi'il mudhari untuk ana itu mengandung kata ganti yang tersembunyi. Jadi ujibu itu saya mengabulkan, saya tersembunyi di sini ya. Saya tersembunyi di sini. Saya mengabulkan apa? Mengabulkan da'wat ad-da'i, permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku atau memohon kepadaku. Nah, di sini ada 3 kata yang satu akar. Yang pertama itu da'a. Nih, ini kata kerja aja ini. Da'a. Da'a itu artinya memohon atau berdoa. Kita lihat huruf keduanya itu huruf kerongkongan ain, oleh karena itu dia mengacu pada varian A ya. Pada varian A. Tetapi ini da'a ini dia mengacu pada varian U. Tidak berlaku dalil itu di sini. Nah, jadi da'a yad'u. Da'a yad'u, dia sedang atau akan berdoa. Kalau da'a, dia laki-laki telah berdoa. Kemudian ada lagi da'in ya. Da'in ini menunjukkan orangnya, orang yang berdoa. Orang yang berdoa atau orang yang memohon ya. Kemudian dakwah tuh ini permohonan ya, permohonan. Nah, jadi perhatikan itu dakwah itu permohonan ya. Kemudian da'in itu orang yang memohon, orang yang berdoa. Jadi dia merupakan kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Oleh karena itu syarat KB1, KB2 harus dipenuhi. Yang pertama, ini KB2-nya ini mudhafun ilaih harus majrur. Kemudian KB1, harakat akhir KB1 itu terbuka. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Tapi di sini dia fathah. Mengapa? Oleh karena dakwah itu, permohonan itu berperan sebagai objek. Jadi ujibu itu verb plus subjek. Subjeknya saya yang tersembunyi di ujibu. Kemudian apa yang saya kabulkan itu ini permohonan. Permohonan itu objek. Dia sebagai mudhaf. Kemudian ada itu mudhafun ilaih. Idza apabila da'an. Nah, perhatikan da'an. Da'an ini sebetulnya singkatan dari da'ani. Itu sama dengan da'ani. Itu sebabnya mengapa harakat huruf akhir nun itu i. Oleh karena dia sebetulnya asalnya itu da'ani. Da'ani ini verb plus subjek. Subjeknya itu huwa yang tersembunyi di sini. Kemudian i itu objek. Dia bermohon kepadaku, atau dia memohon kepadaku, atau dia berdoa kepadaku, ya kan? Jadi da'ani ini sebetulnya ada bagian, ada ini yang dipotong, ya mutakalimnya itu dipotong. Da'ani, dia berdoa kepadaku, dia memohon kepadaku. Jadi untuk menunjukkan bahwa yang dihilangkan itu i, maka ini berharakat akhir kasrah. Idza da'ani. Jadi artinya ujibu da'watad da'i, aku siapa itu? Aku Allah
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Itu sebetulnya kalimat pengandaian, ya, kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian, kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Pengandaian. Jadi apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doamu itu. Itu artinya saya akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi apabilanya itu di depan, di belakang ya. Apabila yaitu di belakang. Jadi kelihatannya penonjolannya itu pada dikabulkannya doa. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, apabila dia mohon kepadaku. Oke, berikutnya falyastajibuli. Falyastajibuli ini kata kerjanya istajaba. Istajaba istajaba yastajibu. Ini madin, mudhari'nya yastajibu. 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 Artinya memperhatikan, ya. Yang satu madin, yang satu mudhari. Memperhatikan. Itu kata kerja yang digunakan. Kemudian yu'minu itu amana. Amana. Ini beriman ya. Amana. Bisa juga ditulis begini dengan hamzah di bawah. Alifnya itu setelah hamzah, amana. Amana. Kalau ini alifnya itu alif tidur ya. Amana. Ini begini alifnya. Kalau cara penulisan seperti ini. Amana atau amanah sama saja, ini mudhari'nya yu'minu. Mudhari'nya yu'minu. Yu'minu. Jadi kalau istajaba artinya memperhatikan atau memenuhi, maka yu'minu artinya beriman. Beriman. Ya. Kemudian di situ ada lam yang menyandang tanda sukun. Ini lam yang menyandang tanda sukun. Ini pun lam yang menyandang tanda sukun. Sebetulnya asalnya itu li. Li ini merupakan partikel jazam yang insya Allah akan kita pelajari hari Senin minggu depan. Jadi Senin minggu depan itu materi sudah beralih ke al-jawazim, partikel-partikel jazam. Satu di antaranya li. Partikel jazam itu adalah partikel yang menjazamkan fi'il mudhari. Bandingkan dengan partikel nasab, an-nawasib, partikel yang menasabkan fi'il mudhari. Li ini mengandung makna hendaklah. Hendaklah ya. Hendaklah. Jadi dia masuk ke fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari istilah li itu harus majzum. Coba lihat ini, coba lihat yu'minu itu dia beriman, ya. Kalau mereka dua orang laki-laki beriman, yu'minani, ya, yu'minani. Kalau mereka jamak beriman, jamak laki-laki beriman, yu'minuna, yu'minuna. Itu kita jadikan contoh. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna. Ini mereka beriman. Itu fi'il mudhari marfu.
Mengapa marfu? Oleh karena nun itu tidak hilang. Nun ada di situ. Marfu'un bi thubutin nun, ya. Marfu dengan ditetapkannya nun di situ. Nah, ke sini bisa masuk li. Bisa masuk li. Masuk li. Li di sini li yang ini disebut lamul amri. Lamul amri. Lamul amri. Bukan lamul ta'lil. Li itu sebagai partikel nasab, dia dinamakan lamul ta'lil. Lamul ta'lil. Ya, misalnya saya datang ke sini untuk belajar. Ji'tu huna li ata'allama. Setelah li itu bentuk nasab. Tapi kalau li yang ini itu lamul amri, lam perintah. Ya, lam perintah. Dia bermakna hendaklah. Kalau lamul ta'lil atau lam yang mansub itu, la nasab itu mengandung makna untuk atau dalam rangka, ya, dalam rangka. Tapi kalau ini hendaklah. Nah, kalau masuk li, maka fi'il mudhari ini harus majzum. Oleh karena li itu merupakan partikel jazm. Oleh karena li itu merupakan partikel jazm. Jadi partikel jazm itu akan kita pelajari pada hari Senin. Ini ingat saja dulu ya, partikel jazm. Nah, coba lihat fi'il mudhari yang berakhir dengan una itu majzum dengan menghilangkan nun. Sama dengan mansub dengan menghilangkan nun juga ya. Nah, bentuk mansub dari yu'minuna, yu'minu, hilangkan nun. Jangan lupa tambahkan alif fariqah. Ya, bentuk majzum dari yu'minuna juga sama dengan bentuk mansubnya. Ya, hilangkan nun, kemudian tambahkan lam fariqah. Ya, alif fariqah. Jadi dia menjadi liyu'minu. 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 Apa artinya liyu'minu? Hendaklah mereka beriman. Hendaklah mereka beriman. Nah, liyu'minu juga bisa bermakna agar mereka beriman. Jadi li yang mengandung makna agar itu lamu ta'lil, ya, lamu ta'lil. Liyu'minu atau bisa juga hatta yu'minu, ya. Hatta yu'minu. Jadi liyu'minu, li sebagai partikel jazm itu mengandung makna agar mereka beriman. Nah, kemudian apabila li itu didahului oleh waw atau fa, didahului oleh waw atau fa, ini waw ya, ini fa, ini didahului oleh waw, dan hendaklah mereka beriman, ya. Ini kasroh ini berubah menjadi sukun. Jadi dia menjadi wal yu'minu. Nah, jadi wal yu'minu artinya dan hendaklah mereka beriman. Mereka beriman. Dan hendaklah mereka beriman. Begitu kan? La'allahum yarshudun. Tambah lagi satu kata kerja. Rosyada yarshudu. Rosyada ini mengacu pada varian u. Yarshudu. Artinya apa? Berada pada jalan yang lurus. Berada pada jalan yang benar. Nah, ini artinya berada pada jalan yang benar. Jadi berada pada jalan yang benar. Jadi bahasa Inggrisnya to be on the right path, ya, to be on the right path. Jadi rosyada itu dia dulu berada pada jalan yang benar. Kalau yarshudu, dia sekarang berada pada jalan yang benar. Jadi coba kita ulangi dari sini. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Idza da'ani, sebetulnya idza da'an, ya.
Oleh karena itu, falyastajibu li, maka hendaklah dia memperhatikan li, ya. Istajaba itu memperhatikan atau memenuhi. Apa yang diperhatikan? Perintah-perintahku. Jadi falyastajibu li, maka hendaklah mereka memperhatikan atau memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi beriman itu tidak bisa langsung diikuti oleh objek. Dia itu harus dirangkai dengan preposisi bi, harful jar bi. Misalnya saya beriman pada Allah itu, kalau amana dia laki-laki beriman, kalau saya beriman amantu. Jadi saya beriman pada Allah itu amantu billahi. Tidak bisa amantullahi. Jadi ini amanah ini harus atau tidak bisa langsung diikuti oleh objek. Dia harus dirangkai oleh kata depan bi, ya. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ini semuanya mudhari ini berawalan ya. Oleh karena kata gantinya itu mereka. Agar mereka berada di jalan yang lurus. La'allahum yarshudun. Oke, mari kita terjemahkan ini, ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku itu Allah, ya, maka katakanlah bahwa aku ini, kata Allah, itu dekat. Maksudnya itu apa? Aku itu dekat dengan hamba-hambaku. Aku itu tidak jauh dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia memohon kepadaku, apabila dia berdoa kepadaku. Oleh karena itu berdoalah, aku akan kabulkan apa yang kamu minta. Tapi syarat yang harus dipenuhi adalah maka falyastajibu li, maka hendaklah dia memperhatikan atau memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah itu lam ini ya, lamul ta'lil, lamul amri, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka berada di jalan yang lurus. Jadi agar supaya doa dipenuhi, ini syarat yang harus dipenuhi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Barangkali tidak dipenuhinya doa, oleh karena tidak dipenuhi ini, ya, kita tidak memperhatikan perintah-perintah Allah, dan kita tidak beriman kepada Allah secara sempurna. Itulah ayat 186 Al-Baqarah secara utuh itu, ya. Oke, sekarang Yusuf nomor 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau di sini la'allahum, ya, semoga mereka berada di jalan yang lurus. Kalau ini la'allakum, semoga kalian ta'qilun, ya. Di sini ditemukan dua kata kerja. Ini nomor 2, ya, dua kata kerja. Yang pertama anzala itu af'ala, ya. Anzala itu menurunkan. Sulasi mujarradnya nazala turun. Kalimat dengan nazala, hujan turun dari langit. Kemudian nazala itu diberi tambahan hamzah di depan, dia menjadi anzala. Artinya pun berubah menjadi menurunkan. Allah menurunkan hujan dari langit, kita pakai anzala. Kalau hujan turun dari langit, kita pakai nazala. Ini yang begini ini, kata kerja yang begini ini, tambah satu huruf, tambah dua huruf, insya Allah akan kita pelajari nanti, ya. Jadi inna, sesungguhnya kami, kata Allah,
anzalna kami menurunkan. Ini verb plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya na. Nah itu kata ganti mansub bersambung, ya. Anzalna hu itu objek. Nah, sesungguhnya kami menurunkan hu itu kitab suci Al-Quran. Berupa Quranan Arabian. Jadi ini nanti hal kita pelajari itu, hal ini. Itu sebabnya mengapa dia mansub dan nakirah. Quranan berupa hu itu berupa Quranan dalam bentuk nasab. Kemudian Arabian itu kata sifat yang menjelaskan Quranan Arabian dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Aqala ya'qilu. Satu lagi. Aqala ya'qilu. Jadi hafalkan itu, ya, hafalkan kosakata. Ini salah satu tujuan yang mau dicapai melalui edisi Qurani. Kita jadi menghafalkan kosakata Al-Quran, ya, agar kamu memahaminya. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul. Rasul itu berkebangsaan Arab, ya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Supaya kalian memahaminya. Kalau diturunkan dalam bahasa Cina, Anda tidak memahaminya. Ya, jadi perlu waktu lama, ya kan? Kamu harus diajari oleh orang Cina untuk bisa memahami Al-Quran itu. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab agar kalian memahaminya. Ya, itulah dua ayat yang kita identifikasi dalam edisi 221 ini. Yang satu 186 Al-Baqarah, yang satu lagi ayat 2 surah Yusuf, ya. Ya, dua-duanya itu utuh, tidak ada yang dihilangkan, ya. Saya kira cukup sekian. Insya Allah besok kita edisi latihan hari Ahad, ya. Nah, besok kita akan berlatih bentuk kalimat-kalimat yang konsep-konsepnya sudah kita pelajari. Semoga tetap semangat, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.